Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga dalam keadaan prima ya pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya bersama saya hostnya di sini Handrio Adi Pradana. Saya akan ngobrol mengenai podcast seri kewirausahaan. Cuman sebelum ini teman-teman mahasiswa yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui ya mengenai podcast ini. Podcast ini adalah acara perdana ya, acara perdana untuk mata kuliah kewirausahaan syariah sebenarnya. Nah, kita nanti ada 3 seri termasuk dengan podcast ini ya. Podcast ini yang akan membicarakan mengenai membangun bisnis model ya, VPC dan BMC, Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. Nah, tujuan podcast kewirausahaan, seri kewirausahaan ini ya teman-teman mahasiswa, kita kan ketika kuliah Bapak Ibu dosen menyampaikan materi ya kuliah itu kan mungkin masih satu arah sifatnya, masih satu arah. Terus kemudian kadang ada beberapa penyampaian yang mungkin terkesan kaku dan agak boring mungkin buat teman-teman. Nah, podcast ini ya, seri kewirausahaan ini kita buat agar teman-teman mahasiswa itu dapat insight ya, ilmu mengenai kewirausahaan tapi dengan komunikasi yang santai. Komunikasi yang santai yang bisa dicerna sama kaum milenial seperti kalian ini teman-teman mahasiswa. Nah, langsung saja kita nggak usah berlama-lama ya. Di depan saya ini ya, di depan saya sudah ada Bapak Bagus Panuntun. Selamat pagi Pak Bagus. Pagi Pak Angel. Gimana kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Wah, sehat selalu. Seger banget ini Pak Bagus ini. Ya, sedikit saya mau menyampaikan profilnya Pak Bagus dulu ya. Pak Bagus Panuntun ini kalau saya lihat di profilnya ini gelarnya itu lebih panjang daripada namanya. Iya Pak Bagus ya. Pak Bagus SE MBA CWM CFP CSA sama CBC ya. Tapi nggak ada CFC, nggak ada Pak Bagus. Kalau itu merek ya Pak Bagus ya. Iya. Pak Bagus ini merupakan dosen akademisi di program studi jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Aktif sekali ya, bahkan sebelum terjun ke dunia akademisi, Pak Bagus sudah sebelumnya pernah praktisi juga ya Pak Bagus ya. Di mana Pak Bagus? Iya, sebelumnya saya pernah punya pengalaman praktisi di 2 perusahaan multinasional, TBK juga, di grupnya Astra Internasional, sama di perusahaan tambang di grupnya Berokol Energy dulu. Jadi pernah masuk di sektor IT dan pernah masuk di sektor pertambangan dan ini. Juga di konsultan private banking juga pernah sih. Wah, ini berarti teman-teman mahasiswa yang mendengar barusan cerita dari Pak Bagus ini pengalaman praktisnya sudah ciamik lah istilahnya ya, ciamik. Iya. Terus kemudian selain jadi dosen aktif menjadi dosen, Bapak Bagus Panuntun itu juga sebagai deputi direktur ya Pak Bagus ya, deputi direktur di IBISMA Technology and Business Incubator. IBISMA kira-kira singkatan dari apa Pak Bagus? Ya, kalau IBISMA itu singkatannya Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama. Ya, jadi dia inkubator bisnis dan teknologi punyanya UII. Ya, harapannya teman-teman kayak mahasiswa yang ada di sini semua bisa punya cita-cita untuk menjadi startup founder juga. Nah, kita siap support di universitas. Dan saya juga infonya Bapak juga sebagai business coach juga ya, business coach ya. Dan sudah mencetak ya, menelurkan beberapa startup ya dari mahasiswa UI ya Pak Bagus ya. Iya. Oke.
kita langsung saja ya teman-teman mahasiswa, sudah ada Pak Bagus ini ya dengan profilnya sedikit tadi yang kita sempat obrolkan dan teman-teman mahasiswa juga bisa mendengar sendiri ya. Jadi kapasitasnya juga sudah nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah cocok. Tolong jangan bicara kapasitas, ini kadang-kadang suka gitu. mengacu ke berat badan gitu. Berarti ambigu saya ya, kapasitas yang mana ini? Tapi yang saya maksudkan kapasitas keilmuan Pak Bagus. Sehingga nanti kita ngobrol-ngobrol itu teman-teman mahasiswa mantap gitu ya dengan ilmu yang disampaikan Pak Bagus. Lah ini langsung Pak Bagus ya. Tadi kan kita topik kali ini yang seri pertama untuk podcast seri kewirausahaan, kita akan membicarakan mengenai designing business model Pak Bagus. Ya, membangun model bisnis ya. Secara umum nanti kita di sini akan berbicara mengenai VPC dan BMC. VPC Value Proposition Canvas dan BMC Business Model Canvas. Nah, mungkin saya mau bertanya pertanyaan yang pertama dulu ke Pak Bagus yang mewakili teman-teman mahasiswa. Jadi begini Pak Bagus, saya kan juga mengajar ya Pak Bagus. Saya juga mengajar beberapa mahasiswa yang pertanyaan mahasiswa yang saya masih melekat di benak saya itu begini. Sebagian mahasiswa itu masih beranggapan, menilai, bahkan meyakini Pak Bagus bahwa ketika kita mau terjun ke bisnis ya terjun aja, nggak perlu belajar banyak ilmunya gitu, langsung terjun aja, langsung berbisnis gitu, nggak perlu kayak kita nggak perlu tahu mengenai konsepnya seperti apa, teorinya seperti apa. Padahal nih ya Pak Bagus ini sebagai business coach dan pakar di ini ya inkubasi bisnis, VPC dan BMC itu sebagai sebuah tools ilmu ya untuk kita berbisnis. Nah, menurut Pak Bagus ya, Pak Bagus atau saya panggilnya Mas Bagus ini karena Mas Bagus, nah biar kelihatan akrab ya, lebih muda ya Pak Bagus ya. Mas Bagus ya, kalau keliru gitu. Menurut Mas Bagus itu anggapan mahasiswa yang kita ketika mau bisnis ya bisnis saja, langsung jalan aja, mengalir saja, nanti kita trial error dihadapkan dengan ilmu VPC dan BMC nanti itu seperti apa Pak Mas? Oke, jadi gini Mas Andrio. Jadi sebenarnya ketika kita mau bicara bisnis ya, kita bicara bisnis, teman-teman kan kayak tadi ada yang punya anggapan, oke pokoknya terjun aja. Nah, yang biasanya seperti itu mereka istilahnya mengadopsi ilmu atau metode yang namanya learning by experience. Dia jadi belajar dari pengalaman, dan dari pengalaman dia kemudian jadi tahu, gitu kan. Nah, yang suka jadi tantangan adalah kalau learning by experience adalah seberapa kuat nanti teman-teman menghadapi situasi yang tak terduga pada saat terjun pertama kali. Nah, itu yang jadi tantangan. Terus kemudian juga, tapi bukan berarti itu salah ya, enggak salah. Karena banyak orang yang kemudian dapat banyak pengalaman berharga itu dari learning by experience. Tapi ada juga ya namanya proses pembelajaran learning by others. Jadi dia belajar dari pengalamannya orang lain. Ya tidak mesti harus dia sendiri yang terjun. Nah, dari pengalaman orang lain dia bisa lihat, bisa cerita oke, orang ini kalau melakukan ini ternyata berhasil. Orang ini melakukan ini ternyata gagal. Dan juga makanya banyak kadang-kadang teman-teman mahasiswa kita ketika mulai bisnis ngelihat dia bikin kafe gini sukses, saya pengen deh gitu kan. Nah, itu namanya learning by others gitu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan dari dua model ini adalah begini. Bangun bisnis itu pada dasarnya sangat tergantung pada effort dan resources. Ya, effort dan resources. Gampangnya begini. Kalau teman-teman mahasiswa itu duitnya tidak berseri, nyemplung aja. Selama proses kepentok sana kepentok sini, gitu ya, gagal sana gagal sini, selama duitnya nggak berseri itu maksudnya nggak ada batasnya gitu ya. Iya. Mau injek modal berapa aja gitu, lancar. Anak sultan gitu. Itu lancar gitu ya. Begitu gagal pindah lagi. Nah, tapi bagi duitnya yang terbatas, kantongnya terbatas, saya sarankan adalah belajar dari lain. Jadi misalnya belajar dari orang yang sukses atau belajar dari buku. Nah, Pak Andrio ini kan ahlinya itu ilmu kewirausahaan. Belajar dari Pak Andrio juga. Nah, mungkin kebanyakan kita ada di yang kantong pas-pasan tadi ya Pak Bagus ya, Mas ya. Belum tentu, siapa tahu di antara teman-teman kita anak sultan. Oke, iya. Nah, kalau begitu Mas Bagus,
dengan kita mahasiswa itu belajar VPC, BMC itu seberapa jauh sih bisa membantu mengguidance ya, memandu untuk memulai bisnis, merunning bisnis itu gimana Mas? Ya, jadi gini sebenarnya. Nama boleh keren ya, value proposition canvas, tapi nggak usah dipikirin itu kayak sebuah canvas. Pikirin aja kalau ini seperti checklist. Checklist daftar yang teman-teman harus lakukan. Nah, ketika teman-teman misalnya mau melakukan sesuatu, biasanya teman-teman bikin list to do, bikin checklist. Oh, saya sudah lakukan ini, saya sudah mikirin ini, saya sudah siapin ini. Nah, checklist inilah yang nanti teman-teman pegang. Nah, kalau misalnya mau bicara toolsnya sebenarnya memang ada banyak. Cuma memang VPC ini itu adalah tools paling basic untuk kita bisa memastikan apakah kita benar-benar tahu customer kita. Terus kemudian kita benar-benar memberikan value yang customer kita butuhkan. Gitu. Itu paling simple sekali. Mantul, mantap betul ya. Luar biasa. Kok ketawa Mas Bagus? Lucu lihat ekspresinya Mas Andrio. Jadi kalau saya bisa ringkas ya Mas Bagus dari penjelasan Mas Bagus ini tadi untuk teman-teman mahasiswa di sini ya. Berarti ketimbang kita belajar bisnis itu langsung nyemplung trial error gitu ya, seperti masuk ke dalam hutan yang nggak ngerti arah, VPC BMC itu bisa menjadi kompas ya, membantu gitu ya Mas Bagus ya, membantu kita untuk lebih efektif ya, terus kemudian lebih tepat kita membangun strategi bisnis ya, terus kemudian ya membangun model bisnis kita secara umum ya Mas Bagus. Cuman gini sekarang Mas Bagus, saya sendiri kok belum begitu ngerti ya gambaran secara visual ya, visual VPC sama BMC itu bentuknya seperti apa sih? Terus nanti kalau kita cara nyusunnya gimana nih gitu. Ya. Jadi memang ya seperti layaknya pelukis ya, kita akan menggambar yang namanya value proposition. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pada dasarnya ketika kita mau bikin model bisnis ya, kita akan menggambar dalam 9 kotak. 9 kotak itu. 9 kotak mahasiswa. Ya. Nah, 9 kotak itu terdiri apa saja? Teman-teman bisa lihat sini. Pertama ada dari customer segment, kemudian kedua value proposition, yang ketiga kemudian customer relationship, keempat channel, kelima revenue stream, keenam key partners, key activities, terus kemudian sampai ke cost structures. Wah. Sudah di luar kepala ya. Wah, yo pantas yang namanya bisnis coach ya. Karena begini teman-teman, ketika kita bicara canvas, dokumen ini itu tidak hanya dibuat pada saat teman-teman bikin bisnis dari awal. Tapi dokumen ini seperti kata Mas Andrio tadi bilang, ini kompas. Harus ada di kepala mulai dari bisnis jalan sampai mungkin bisnis itu tutup atau pivot ataupun mungkin bisnis itu berkembang. Itu. Jadi betul, kalau kita baca buku teori bisnis kan banyak berbuku-buku gitu ya. Nah, teman-teman paling gampang pakai BMC. Ingat saja 9 elemen ini. Gitu ya. 9 elemen ini akan sangat membantu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, yang pertama kali perlu disiapkan itu VPC-nya atau value proposition. Itu dari dua bagian yang BMC ini gitu. Nah, karena dia bagian utama, ya itu tadi saya sampaikan. Teman-teman harus kenali customer. Kemudian apa yang mau teman-teman berikan buat customer? Karena kadang-kadang gini loh, Mas Andrio dan teman-teman sekalian. Kadang-kadang yang kita pikirkan tuh begini, apa yang kita pikirkan itu bagus, itu belum tentu bagus di mata customer. Dan kadang kita suka ketemu customer. Ketika kita bilang, oh customer ini suka dengan barang kita, tapi belum tentu customer yang sebelahnya juga suka dengan barang kita. Karena customer is unique. Oke, berarti VPC di sini fungsinya untuk menyamakan persepsi ya. Iya. Persepsi mengenai kebutuhan terhadap barang ya dari sisi produsennya, pengusahanya dengan di sisi konsumennya. Karena tadi Mas Bagus kan memberikan penekanan bahwa apa yang kita anggap ini barang produk bagus ternyata belum tentu loh konsumen itu mempersepsikan hal yang sama begitu ya. Betul. Nah, tantangannya ketika kita bicara VPC, tantangannya adalah teman-teman harus lebih banyak mendengar dan melihat dibandingkan berbicara. Kenapa? Kalau di dunia marketing kan ada namanya voice of customer. Itu paling penting ketika teman-teman membentuk VPC. Apa yang disuarakan oleh customer, apa yang diinginkan, apa yang mereka harapkan. Bahkan kalau dalam dunia bisnis itu ada istilah namanya palu gada, Mas. Palu gada. Pebisnis palu gada itu apa lu mau gua ada.
Jadi customer itu minta apa, ya kita carikan, gitu. Karena kalau customer sudah punya keinginan dan customer sudah menempatkan dalam prioritas, berapapun harganya dia bayar kok. Dan kita nggak perlu repot-repot untuk bikin barang, tinggal cari aja, itu bisa. Makanya bisnis reseller sama dropshipper itu laris. Kenapa? Karena kita cuma nemuin aja gitu. Oke. Berarti kalau kembali ke sini, Mas Bagus. Ini tadi kan antara VPC dengan BMC itu yang pertama VPC dulu ya? Pertama VPC dulu. Ini yang kotak sama yang bunderan. Kalau yang VPC berarti yang bunder-bunder itu sama yang kotak-kotak biru ya, di dalamnya ya? Betul. Nah, apa aja di dalamnya? Kalau teman-teman mau lihat, jadi kalau di dalamnya itu nanti teman-teman akan lihat seperti ini. Jadi ketika teman-teman memahami customer profile, ya yang perlu teman-teman pahami adalah begini. Kesulitan apa sih sebenarnya yang customer itu tiap hari selalu lakukan, atau istilahnya customer job. Nah, kesulitan itu kalau teman-teman bantu, dia akan sangat berterima kasih. Dan kalau dia sudah berterima kasih, berapapun teman kasih harga dia bayar. Nah, cuma supaya teman-teman bisa dapat customer job itu, teman-teman harus benar-benar tahu namanya customer pain. Hal-hal apa saja yang membuat customer menderita. Kesulitan-kesulitannya gitu ya, Mas. Betul. Jadi jangan cuma sekedar mengeksploitasi ya derita lo gitu kan. Kalau derita lo itu bisa dipenuhi, itu bisnis itu cuan itu. Oke, di sini berarti ya udah ada analisis ini nih, analisis fitness berarti ya. Iya, kecocokan. Jadi kita bisnis itu nggak hanya sekedar terus kemudian ide itu berangkat dari pengusahanya, enggak ya. Ada analisis kita itu mau menjawab kebutuhan di segmen konsumen yang seperti apa gitu ya, Mas Bagus ya. Betul di sini mulai dari yang pain. Pain. Nah, kemudian ada yang namanya customer gain. Nah, customer gain itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan kepuasan lebih buat customer. Ya. Sehingga kadang-kadang ada yang suka mengatakan itu untuk meningkatkan customer satisfaction, itu untuk meningkatkan customer loyalty. Tapi tanpa itu pun sebenarnya selama teman-teman bisa memenuhi gain-nya, itu transaksi terjadi kok. Gitu. Bisnis jalan kok. Berarti yang prioritas itu ini ya, pain ini ya, Mas Bagus. Oke. Gitu. Yang suka jadi tantangan kalau teman-teman mahasiswa itu ketika memetakan itu yang kebayang adalah langsung kasih diskon, kasih campaign, dan itu semuanya gain. Teman-teman harus nemuin pain-nya dulu, gitu ya. Nemuin nih. Nah, caranya gimana? Di sebelah kiri ada namanya pain reliever. Nah, ini strategi bagaimana teman-teman bisa memenuhi yang customer pain-nya. Terus nanti di atas ada namanya gain creator. Itu yang tadi Mas Bagus bilang diskon, terus kemudian ini masuk di gain creator ya. Betul. Nah, baru nanti kalau dari beberapa daftar yang ada di pain reliever sama gain creator itu, nah baru teman-teman pikirin, ini kebutuhan kayak gini produk apa yang paling cocok? Lokasinya di mana saya bisa dapatkan? Atau kalau saya harus merakit, saya harus membikin, caranya gimana? Gitu baru. Pada saat itu customer akan beli. Oh, maka berarti kesalahan umum yang terjadi itu kita yang memulai bisnis lebih fokus ke gain creator ini ya, membuat diskon, terus kemudian menciptakan konsumen loyalitas, terus kemudian brand image, tapi sebenarnya belum tentu menjawab derita sama pain dari konsumen ya. Mungkin saya lebih suka nyebutnya gini, bukan kesalahan, tapi latah. Latah yang paling sering dilakukan. Cuma teman-teman harus paham konsekuensinya. Ketika nanti jadi bisnis model, nanti di bawah, nanti saya kasih lihat. Di bawah itu ada namanya revenue stream sama cost structure. Kalau teman-teman perhatikan di VPC, ini yang bagian atas itu ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama kali muncul adalah biaya. Iya, logis banget loh ya, Mas Bagus ya. Iya. Betul, karena kita mungkin beriklan terus memberikan fasilitas tambahan ya, itu kan biaya memang ya. Dan belum tentu customer langsung beli. Karena siapa tahu ini prioritas nomor 3, 4, 5, 6, 7 dia. Betul. Karena nggak menjawab beritanya itu ya. Nah, yang bawah ini itu di dalam bisnis model itu adalah potential revenue stream. Makanya tadi saya bilang di awal. Yang bikin cuan di sini, Mas. Betul. Cuannya di situ. Makanya tadi saya bilang
Kalau duit teman-teman tidak terbatas, artinya teman-teman anak sultan, silakan mulai dengan strategi yang di atas. Kalau perlu brainwash customer, ada istilahnya namanya edukasi customer kan, brainwash silahkan, gitu ya. Tapi kalau duit teman-teman terbatas, ya jangan besarkan cost-nya dulu, besarkan revenue-nya dulu, ambil dulu yang bawah. Oke. Kalau sekarang gini, Mas, biar teman-teman mahasiswa lebih terbantu ini memahami VPC. Ini VPC ya, ini VPC ya. Ada value map sama customer profile. Kalau dibuat contoh satu bisnis, terus kemudian kesulitannya seperti apa, gain-nya seperti apa, itu gimana? Oke, jadi salah satu contoh VPC misalnya gini, kita coba pakai satu startup di Kakon kita ya. Ini sering banget jadi contoh. Kita pakai Gojek aja. Dulu ketika Gojek tahun 2013 ketika mulai pertama kali dikenal publik ini, sebenarnya lebih dari itu, 2010 dia udah ada. Nah, ketika dia mulai masuk ke apps 2013 mulai dikenal orang. Nah, VPC-nya dia kayak apa? Customer job yang pengen dipecahkan atau dijawab oleh Nadiem waktu itu adalah apa? Customer bisa punya pilihan transportasi yang cepat dan aman. Ya, karena konteksnya waktu itu diluncurkan di Jakarta. Macet. Wah, ya itu adalah customer pain pertama orang Jakarta. Betul banget ini teman-teman. Customer pain pertama orang Jakarta macet, polusi, dan juga di jalan raya tuh bahaya bro. Ya, senggolan, kecelakaan itu tinggi. Ya. 3 masalah ini yang customer hadapi ingin dipecahkan oleh Nadiem. Setelah ketemu 3, ya baru Nadiem bikin kira-kira teaser, appetizer-nya apa. Terus kemudian pengen yang ini apa harganya akurat. Terus kemudian dijemput di tempat gitu kan. Banyak promonya, ya Mas. Ada diskon-diskonan atau promo gitu. Nah, dari situ itu gain creator-nya gain-nya. Nah, waktu itu kemudian dia bikin pen reliever. Ya kalau misalnya menghadapi kemacetan, ya salah satu solusinya yang muncul waktu itu jangan mobil, motor. Nah, makanya itu pertama kali Gojek. Karena kalau mobil ya nambah macet lagi nanti. Nambah macet, nggak jalan, nggak guna, gitu kan. Terus kemudian beberapa solusi muncul. Jadi mau bisnis bikin motor, transportasi motor atau transportasi mobil itu ngelihat ininya dulu. Apa yang mau diselesaikan. Itulah kenapa ketika pertama kali Gojek muncul itu dengan Go Ride-nya, bukan dengan Go Car-nya. Betul. Gitu. Wah, gimana nih teman-teman mahasiswa? VPC udah dijelasin, sudah dicontohkan. Cara kerjanya seperti ini. Sudah diberikan contoh real ya sama Mas Bagus ini. Harusnya paham, ya harusnya bisa memahami. Gitu. Terus kemudian kita lanjut ya, karena mungkin waktu kita juga ini nih. Gaspol. Kalau soal BMC gimana Mas? BMC. Nah, kalau ngobrol soal BMC, jadi kalau VPC ini adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan manfaat buat customer. BMC ini paling penting, bisa memberikan manfaat buat teman-teman sendiri melalui bisnis itu. Jadi BMC ini akan melihat teman-teman bakal cuan berapa di situ. Boncos apa kagak? Gitu ya. Cost structure-nya kegedean apa lebih kecil dibanding revenue stream. Nah, kalau bicara soal BMC ya. Beberapa hal teman-teman harus perhatikan. Jadi begini. Bisnis model itu akan sangat tergantung pada teman-teman bisnisnya di bidang apa, customernya jenisnya seperti apa. Masalah strategi itu bahkan satu industri yang sama itu strateginya bisa beda-beda. Contoh paling gampang misalnya, kalau teman-teman anak sultan ya pengen bisnis airline, ya, teman-teman bisa milih, mau milih yang low cost carrier kayak yang merah-merah itu. Saya nggak nyebut merek soalnya belum di endorse gitu ya. Ya. Atau teman-teman mau yang bukannya low cost tapi yang premium, yang kayak biru. Nah, itu strategi. Tidak ada yang salah. Itu nanti akan kembali pada teman-teman mau milih strategi yang seperti apa. Contoh misalnya,
Ya, kalau dalam bisnis model kita ada beberapa yang teman-teman bisa pilih. Customer segment. Jadi kalau VPC kita benar-benar detail sekali lihat satu customer. Tapi di customer segment kita bisa milih mau yang mass market, apa mau yang niche market, atau mau yang segmented, itu teman-teman bisa pilih. Saran saya adalah jangan pernah terbayang untuk membuat bisnis itu seperti layaknya Superman. Nggak ada. Melayani semuanya, gitu ya, Mas. kecuali duit teman-teman nggak terbatas tadi. Ya. Pada saat bisnis awal produk masih 1 atau 2, fokuskan produk itu sangat efektif. Layanan itu sangat efektif. 1 produk, 1 market. Gitu. Kalau mau create lagi produk 2 ya market yang kedua. Oke. Gitu. Kalau ini Mas Bagus, kalau saya konfirmasi coba saya kaitkan sama yang VPC tadi. VPC tadi kan ada customer job ya. Customer job. Berarti kalau dikaitkan dengan BMC yang customer segment itu customer job itu pada segmen tertentu yang kita mau layani itu ya berarti ya. Betul. Oke. Betul. Nanti customer job di VPC itu kita lihat kalau skopnya jangan cuma 10 customer, jangan 100 customer. Kita lihat dalam perspektif se-Indonesia misalnya. Itu seberapa banyak orang yang mau beli value Anda. Oke. Gitu. Karena ini ukurannya angka. Misalnya mass market nih. Kenapa disebut mass market? Karena lebih dari 60% dari populasi pasti beli. Dan biasanya 60% dari populasi adalah segmen yang menengah ke bawah. Gitu kan? Kalau niche market itu biasanya 5-10% aja. Karena 5-10%-nya adalah golongan sultan misalnya, gitu kan? Atau yang segmented karena beda. Market laki-laki sama perempuan tuh beda. Karena kebutuhan dan keinginannya juga beda. Psikologis customer juga beda gitu. Bisa contoh kayak gitu. Oke. Nah ini sudah paham atau belum ini teman-teman ya? Harusnya sudah ini kita diskusinya mengalir saja ya. Jadi santai. Pasti paham nih mengenai segmentasi konsumen ini. Terus kemudian berikutnya kan ada 9, banyak banget tuh ini. Oh banyak. Kita cepet ya. Nah gini, value proposition customer itu kadang-kadang suka bosen. Ya. Ketika dia sudah terpenuhi keinginannya, sudah terpuaskan dahaga ingin tahunya, biasanya customer zaman sekarang itu langsung berganti. Makanya sangat mudah ganti brand. Nah, ketika bicara bisnis model, teman-teman harus selalu menggali value apa yang tidak akan pernah bosan bagi customer. Sehingga aspek-aspek misalnya kayak gini, ya, kebaruan, ya, teman-teman harus terus ya mencari kebaruan. Nah, sehingga value-nya selalu baru, customer selalu suka. Performance, kinerja produk atau layanannya teman-teman harus prima. Oh jangan salah, teman-teman kita kalau sebagai customer nggak puas dikit bintang 1. Contoh seperti saya sendiri Mas Bagus. Jadi saya tuh di HP itu aplikasi ride hailing itu. Saya tuh memang sengaja ada beberapa itu. jadi milih saya nanti. Ya memang betul. Iya. Selalu punya pilihan konsumen itu. Nah, ini parameternya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Terus misalnya customisasi. Nggak ada customer kayak teman-teman misalnya beli baju udah mahal di mall, tiba-tiba di jalan ketemu bajunya sama persis. Langsung pakai jaket. Nggak ada yang mau disamakan gitu kan. Nah, kalau bisa memberikan itu menarik banget bagi customer, gitu ya. Nah, selebih dari itu ya cerita tentang pricing gitu ya, cerita tentang cost reductions gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik yaitu teman-teman brand. Brand ini satu hal yang menarik gitu, karena kadang-kadang customer kita itu dia nggak beli fungsional. Ya, ada pressure tertentu yang dia beli untuk status sosial, untuk brand tertentu. Itu silakan diperhatikan. Gitu. Kayak misalnya saya pengguna handphone Android gitu ya. Tetangga saya pengguna handphone iOS. Fungsi sama-sama handphone. Tapi ternyata yang diberi adalah brandnya. Gitu. Ada aspek ini ya. Konsumen itu membeli satu barang ada motif-motif tertentu ya selain dari fisik produk itu sendiri. Yes. Aspek sosial, status, prestis gitu ya Mas Bagus ya. Betul. Kalau saya konfirmasi ini dikaitkan dengan VPC ini Mas Bagus. Berarti hasil dari VPC itu yang menjadi isian pada value proposition di BMC itu ya. Betul. Nah, pastikan digenapkan dengan ini. Tidak mesti semuanya harus ada Mas. Enggak.
pilih saja satu atau dua. Elemen-elemen ini ya, yang di merah-merah ini ya. Karena gini, kalau value-nya kebanyakan, ya, teman-teman menaruh value terlalu banyak pada satu produk, customer bingung. Ini sebenarnya produknya kayak apa sih? Ya, seperti tidak ada identitas, jadi ya, gitu ya. Betul. Ya. Nah, berikutnya ini bicara channel. Nah, kalau teman-teman bicara bisnis channel, kadang-kadang teman-teman akan mikir gini, ini bisnisnya mau saya jalanin sendiri apa enggak? Apa saya mau gandeng pihak ketiga? Karena saya udah fokus di produksi, saya tidak punya resources tuh di penjualan, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pikir, apakah teman-teman mau gandeng partner, apa lakukan sendiri? Nah, fase-fasenya juga beda, karena dalam sebuah bisnis ada yang di tahap awal bangun awareness, ada yang di tahap evaluasi dari customer beli, purchase, barang kita delivery sampai after sales. Nah, itu bisa dipilih. Ya, itu bisa dipilih. Nah, teman-teman mau fokus di mana? Ya, makanya kemudian mengikuti resources yang teman-teman miliki. Misalnya kayak uang modal dan sebagainya. Kalau sekarang fokus produksi, gandeng partner untuk distribusi, gandeng partner buat penjualan. Itu juga bagian. Secara gampang channel ini media kita untuk menyampaikan produk ini sampai ke konsumen itu mau lewat apa. Betul. Kita yang atur. Ya, sebagai pemilik brand. Sekarang mungkin kalau nyewa toko fisik mahal ya. Mas ya. Nah, sekarang kan udah ada platform teknologi kan banyak banget. Yes. Nah, toko online. Betul. Ya, jadi gini, online store. Ya, ada web sales sama ini. Jadi online store itu fasilitas yang teman-teman boleh bilang tanpa biaya. Sekarang banyak banget marketplace. Ya, banyak marketplace, teman-teman bisa bikin online store. Bahkan UII sekarang punya marketplace. Marketplace UI namanya UII Gray. Wah, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, ini sekalian kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini biasa bikin toko online di beberapa platform, ya warnanya biru, warnanya hijau, warnanya merah. Nah, UII juga sekarang punya namanya UII Gray. Dan di situ juga bisa langsung end to end gitu. Jadi kalau bahasanya gini kan, tunjukkan mana UI-mu. Bisa jadi peluang ini ya. Betul. Nah, itu strategi untuk channelnya. Oke. Gitu. Ya, ini waktu kita kayaknya juga nggak banyak ini Mas ini. Padahal seru banget loh, bro. Seru banget ini. Iya ini. Tapi kita dibatasi waktu nih. Kalau misal ditampilkan BMC yang langsung 9 blok itu, terus kemudian secara singkat Mas Bagus review satu-satu itu sampai blok yang 9 itu gimana? Oke. Yang bloknya yang 9 yang ini. Yang 9. Oh, berarti kita 9 yang di depan ya. Jadi begini teman-teman. Kita akan cepat. Wah, ini mana tadi ya? Di awal-awal kayaknya ya. Iya, di awal-awal. Ini dia. Jadi tadi kan kita sudah ngobrol sampai ke channel. Nah, berikutnya customer relationship. Poinnya begini, kalau customer relationship itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu memaintain customer. Target dari bisnis adalah bukan cuma one time customer, tapi repeat order (RO). Jadi bisnis itu baru terbentuk kalau teman-teman bisa membuat strategi customer yang sama beli lagi. Sekarang beli, besok beli. Itu baru bisnis. Betul. Nah, bagaimana cara maintainnya ada di strategi ini. Ya, customer relationship. Bentuknya apa itu, Mas, di situ? Bentuknya bisa macam-macam, gitu ya. Ada yang dia customer relationship dengan cara membuat komunitas, membuat platform yang memungkinkan bisa berkomunikasi dua arah. Makanya kadang-kadang sosial media suka dipakai untuk berkomunikasi antara brand dengan customer. Ada fasilitas istilahnya after sales ya. Nah, itu dikomunikasikan lewat situ juga gitu. Ya, itu gimana supaya teman-teman selalu terhubung. Karena yang suka jadi masalah begini. Kalau teman-teman tidak bisa terhubung dengan customer, teman-teman tidak tahu apa yang perubahan terjadi di customer. Customer jangan ditinggal, karena mereka nggak suka ditinggal. Biar dia merasa spesial gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, seperti kalau orang pacaran itu ya. Oh iya dong. Bagus ya. Harus ajak dating ya. Komunikasi, bro. Komunikasi.
Jadi customer relationship ini strategi komunikasi. Ya. Terus berikutnya revenue stream. Jangan sampai ketika kita bicara bisnis model, teman-teman nggak tahu revenue streamnya itu bakal muncul dari mana. Biasanya yang paling sering teman-teman ketahui cuma jualan. Kalau udah jualan, barang pindah ke pemilikan, selesai. Padahal revenue stream dari satu produk bisa beberapa tipe. Teman-teman bisa sewain, teman-teman bisa leasing, teman-teman bisa pakai jasa pakai atau usage fee, subscription berlangganan, barang masih digantikan. Gitu. Nah, ini sebelah kiri, ini hal misalnya bersifat dengan operation ya, operation. Jadi kayak key activities, teman-teman dapur bisnisnya ya. Yes. Kita berbicara dapur bisnisnya ya. Betul. Okay. Jadi kalau separuh sebelah kanan, ini teman-teman bicara aspek eksternal. Separuh sebelah kiri, ini adalah aspek internal. Oke. Separuh sebelah kanan bicara cuan, revenue stream. Separuh sebelah kiri adalah bicara cost atau biaya. Nah, dalam bisnis model pastikan sebelah kanan plusnya lebih banyak dibandingkan sebelah kiri minusnya. Biar untung. Iya dong. Biar untung, gitu kan. Nah, kalau misalnya contoh ya, teman-teman mau bikin bisnis tapi teman-teman tidak punya semuanya, nanti akan nambah sini di key partners. Iya, tidak semuanya harus teman-teman penuhi, teman-teman bisa gandeng. Kalau istilah manajemen strategik ada integrasi vertikal, integrasi horizontal, gitu ya. Betul banget. Oke. Yuk lanjut Mas. Oke, siap. Nah, kalau ini penjumlahan antara revenue stream sama cost structure sudah positif, baru bisnisnya kita bilang sukses, cuan. Gitu. Wah, mantap tenan. Ini kalau boleh applause, saya applause ini. Tapi nanti jangan masuk ke sini. Ya, gitu. Oke. VPC, BMC sudah disampaikan semua ya? Sudah semuanya. Ya? Alhamdulillah. Ya, teman-teman mahasiswa, ini adalah bukti teman-teman. Ya, ini adalah bukti bahwa kita ketika mau memulai bisnis itu harus pakai ilmunya. Ya, ilmunya, toolsnya VPC, BMC ini. Jadi teman-teman mahasiswa berbisnis itu nggak nabrak-nabrak nanti, nggak trial error, bisa efektif, bisa cepat untung, intinya gitu ya. Kayaknya sudah cukup ya teman-teman mahasiswa ya, sudah kita udah ngobrol banyak ya, seru banget ya dengan Mas Bagus ya, dan walaupun Mas Bagus misal sosok dosen, tapi dengan kita buat podcast seperti ini kan enak ya didengarkan ya, enak mengalir saja ya gitu, asik dan komunikasi kita ya dekat dengan dunia teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya ini ucapkan terima kasih banyak dulu ke Mas Bagus, Pak Bagus Panuntun ya, yang sudah sharing, yang sudah memberikan guidance ya, kompas utama buat teman-teman mahasiswa ketika mau memulai bisnis. Saya kira cukup ya gitu. Mas Bagus. Kita cukupkan, saya juga pamit ya teman-teman mahasiswa. Saya sebagai host ketika saya menyampaikan ini memandu acara, kalau ada salah kata ya saya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.